Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Ayu Karate. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 23748280045. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video uji kinerja di SMK Negeri 2 Tabanan dengan materi mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa di kelas 11 akuntansi. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya kalian anak-anak? Baik. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran ya, di sini ibu akan laksanakan doa bersama dulu ya anak ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, posisinya silakan kita mulai berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Anak-anak, setelah kita melaksanakan doa bersama, ibu akan mengabsen kalian dulu ya anak-anak ya. Ya, ibu akan mengabsen kalian dulu. Ya. Apakah ada yang sakit anak-anak? Ada. Ya, semoga cepat sembuh ya bagi anak-anak yang sakit ya. Ibu absen dulu ya anak-anak ya. I Gusti Ayu Bari Miyasaki hadir ya. Terus I Gusti Ayu Komang Novita Sari. Iya. Ini Kadek Feby Dwi Wahyuni. Iya. Ibu mau lihat kerapian dan kebersihan kelasnya dulu ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu kelasnya atau labnya ini harus bersih. Kalian sudah melakukan kegiatan anak-anak? Sudah. Ya, cek dulu ya kerapian kalian ya. Bajunya udah rapi. Ya. Ruangan kelas sudah bersih. Anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah. Baik. Ya. Setelah ibu melakukan mengecek kebersihan kalian ya, anak-anak, ibu akan melakukan tes dulu ya sebelum ke materi anak-anak. Ini ibu ada tes buat kalian, itu kalian bisa kerjakan. Nah, ibu bagikan tesnya ya. Silakan kalian di sini isi nama sama kelas ya. Ini berapa?
Setelah kalian mengisi ini, Ibu lihat semuanya merasa senang ya pada pembelajaran hari ini ya. Di sini ya merasa senang ya. Terus ya anak-anak, terima kasih kalian sudah merasa senang pada pembelajaran komputer akuntansi hari ini ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau persepsi ya. Persepsi ya. Ibu mau itu menanyakan materi sebelumnya ya. Persepsinya ya yang telah kalian pelajari minggu lalu kan ya. Sebelumnya itu kan kalian sudah belajar komputer akuntansi ya anak-anak ya. Kalian masih ingat nggak persepsinya itu? Kalian ingat lagi tuh ya. Siapa yang ingat yang sudah ini apa namanya berikan kepada kalian? Siapa yang bisa persepsinya? Ya, Learning akun. Ya, lagi siapa bisa? Ya, Lena? Lalu diajarkan entry jurnal. Mengentry jurnal. Ya, silakan ya. Telah Mengisi akun list. mengisi akun list. Ya, lagi Membuat data customer dan supplier. membuat data customer dan supplier. Lagi siapa? Ya, Damayanti. Membuat kartu persediaan dan mencatat kartu utang. Dia mencatat kartu persediaan dan kartu utang. Ya, ada lagi anak-anak. Ya, terima kasih ya, bagus sekali ya anak-anak sudah ingat ya materi yang sudah Ibu ajarkan ya anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ya, sekarang Ibu hari ini ya anak-anak. Nah, hari ini kita materinya itu adalah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa ya anak-anak ya. Nah, kalian kan sudah nih membuat dan menginput data perusahaannya juga sudah di komputer akuntansi ya anak-anak ya. Nah, untuk menyajikan laporan keuangannya itu ya anak-anak, pertama apa dulu ya anak-anak? Ya, silakan ya. Apa? Disamakan di aplikasi Mayo. Ya. Habis itu pre-open. Kalau datanya itu dari buku. Terus? Pilih filenya. Lalu klik open juga. Muncul data yang kalian sudah simpan kan? Di mana kalian simpan itu data yang telah kalian buat kan? Setelah itu baru nanti kalian akan menampilkan laporan keuangan yang sudah kalian buat kan, itu anak-anak ya. Habis itu setelah kalian simpan di PDF itu ya laporan keuangannya itu, baru nanti kalian bisa mencetaknya kan. Nah, untuk mencetaknya itu kalian perlu apa? Kan perlu printer ya anak-anak ya. Printer lagi apa yang diperlukan? Tas ya itu ya anak-anak ya. Nah, cara untuk menampilkan laporan keuangannya itu, yang laporan keuangannya kan ada berapa nih laporan keuangan yang perlu anak-anak tampilkan? Ada berapa? 3. Siapa bisa? Ya, Rena? Laporan lagi. Ya, bagus. Harus pas sama neraca. Sama neraca, laporan laba rugi, laporan lalu lintas, dan neraca ya. Itu kalian nanti tampilkan ya dan kalian cetak. Nah, terus, nah tujuan tadi materinya kan anak materinya tadi itu adalah materi dari pembelajaran hari ini mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan mencetak laporan keuangan perusahaan ya anak ya. Nah, terus tujuan dari laporan keuangan perusahaan jasa itu adalah yang pertama itu adalah harus anak-anak itu harus bisa menyajikan laporan keuangan yang berupa yang tadi itu kan laporan laba rugi, neraca dan laporan lalu lintasnya ya dalam bentuk PDF ya. Dan yang kedua itu kalian anak-anak itu harus bisa mencetak laporan keuangan itu ya, 3 laporan keuangan itu ya kalian harus cetak ya tuh.
Selanjutnya, apa anak? Sekarang itu adalah setelah tujuan. Sekarang ibu akan menampilkan materi ya. Silakan anak-anak bisa simak di sini ya, anak ya. Materinya. Tadi ibu sudah menjelaskan itu. Sekarang kalian bisa lihat. Di sini anak-anak bisa ya dalam menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa ya pada aplikasi Mayong itu ya. Anak-anak itu tadi sudah dijelaskan sama dia, sudah bisa dijelaskan. Itu yang pertama adalah klik dulu apa? Open ya anak-anak ya. Silakan. Itu setelah itu apa lagi? Siapa bisa? Ibu sudah tampilkan di sana anak. Sekarang anak-anak sekarang yang melihat dari yang ibu tampilkan itu materi yang ibu tampilkan itu. Nah, setelah itu apa? Silakan yang keras. Klik report ya, terus terus pilih account-nya. Setelah itu ya, profit and loss statement. Setelah itu display ya. Setelah itu apa lagi? Kalau untuk mencetaknya itu klik send to lalu pilih PDF. Lalu pilih PDF, bagus sekali ya. Setelah itu apa lagi? Di save di dokumen. Di save di dokumen ya, bagus. Terus udah selesai ya. Ya, bagus sekali, benar ya apa yang dibilang sama dia ya. Ya, benar ya. Tuh. Nah, sekarang ibu mau membagikan kalian ini ya. Sekarang ibu mau ke kegiatan intinya ya anak-anak ya. Kegiatan inti di sini ibu akan membagi kalian menjadi itu ya, menjadi 4 sampai 5 kelompok ya anak-anak ya. Nah, di sini ibu yang akan ini ya, membagi kalian ya kelompoknya itu ya. Yang pertama ini adalah yang di sini berarti dia adalah kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok ingat nanti kelompoknya yang anak ini kelompok 2, terus kelompok 1 di sini, kelompok 5 di sini ingat kelompoknya nanti pasti suruh presentasi kalian. Ini kelompok 4 ya anak ya, ingat nanti kelompoknya. Nah di sini ibu akan memberikan kalian ini ya. Semua isi yang dilakukan kalian kelompok ya, semua kerja ya anak ya.
Yani Madelina Mahika Dewi, absen 28. Sani Putunani Putri, nomor absen 36. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Jadi di perusahaan jasa itu ada 4 laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga laporan harus kas dan neraca. Yang kedua, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan? Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan neraca. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Dan yang kelima, membuat laporan arus kas. Baik, yang nomor 3, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayo dalam laporan keuangan perusahaan. Kelemahan yang dimiliki oleh software Mayo Accounting menurut komputer 2015 adalah tidak dilengkapi dengan aplikasi perpajakan, laporan keuangan yang tidak bisa dimodifikasi, tidak dilengkapi dengan modul pengelolaan aktifan, dikarenakan tidak memiliki modul aktifan tetap, dan biasanya menghasilkan laporan konsolidasi. Yang terakhir, sebutkan jenis format file yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dalam Mayo Accounting. Yang pertama Excel, yang kedua email, yang ketiga FAS, yang keempat PDF, dan yang terakhir HTML. Sekian dari presentasi kami, tidak ada pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih. Mempresentasikan ya hasil yang kalian buat ya dari video tersebut ya anak ya. Nah sekarang ibu mau tanya ya untuk refleksinya sekarang ya, ibu mau nanya ke kalian ya, apakah ada kesulitan dari apa yang kalian buat tadi? Ada kesulitan nggak? Ada ya. Terima kasih ya anak-anak. Nah terus ini apa namanya, kendalanya ada nggak dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ya. Terima kasih juga kalian sudah menampilkan dan mempresentasikan ya hasil kalian ya. Tadi kelompoknya sudah maju, sudah bagus ya. Kalian sudah bisa mempresentasikan apa yang sudah anak-anak buat ya. Nanti kalian tetap ya seperti ini kelompoknya ya anak-anak. Itu nanti ingat ya, kalian print nanti ya itu apa namanya laporan keuangannya untuk kalian presentasikan di depan nanti ya. Nanti ibu acak, nanti ibu panggil nanti kelompok siapa yang nanti maju mempresentasikan ya. Nanti kalian presentasikan, kalian print itu yang sudah ibu kasih tahu tadi kan, itu mana yang harus kalian simpan dalam bentuk PDF dan kalian cetak ya. Nanti kalian tampilkan nanti pas kalian presentasi ya anak-anak ya. Itu terima kasih atas waktunya anak-anak ya. Sebelum ibu menutup ya pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa ya, karena pembelajaran ini sudah berjalan dengan lancar ya. Menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak ya. Silakan posisinya berdoa, mulai. Ya, selesai. Ya. Silakan ketua kelas. Pada asal nama Santi. Om Santi 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 Om. Ya ingat ya, perhatikan komputernya yang mana nanti apa namanya pulangnya itu ya kalian jadi di dalam ya anak ya. Silakan anak-anak dan kita sudah meninggalkan tab komputernya ya. Kursi dan meja itu tetap posisinya ya seperti semula ya anak ya. Mana gininya itu akan siapkan dirinya. Ya.
laki-laki? Ya. Novita Sari. Hadir. Sukmayanti. Ya. Ella Widya Astari. Risma. Nah, setelah Ibu ngabsen ya, absen kalian ya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya anak-anak ya. Sebelum memulai, Ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian ya. Tetap ya itu kerapian kalian, disiplin kalian ya, kebersihan ruangan kelas ini ya, biar kondusif ya, biar bisa mulai pembelajaran ya. Kalian kan sudah piket ya anak-anak ya? Sudah. Cek dulu nih. Sekarang itu kita mulai ke materi ya, laporan keuangan ya. Kita mengevaluasi laporan keuangan ya, materinya, dan mencetak laporan keuangan ya. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak itu? Laporan keuangan. Ya, itu laporan keuangan, jenis laporan keuangan itu. Ya, ada berapa? Ya, siapa bisa? Siapa bisa? Sebutkan ya, Raina. Ya, Raina. Yang pertama ada laporan laba rugi. Ya. Yang kedua ada laporan pembelian modal. Yang ketiga ada laporan arus kas. Ya. Dan yang terakhir itu ada neraca. Ada neraca. Ya. Ada yang ingat nggak? Ya, neraca itu apa? Ada yang ingat nggak? Ya, silakan. Namanya Ayu Renita ya. Ya, silakan Ayu. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik. Iya, bagus ya, benar sekali ya, neraca ya. Terus tadi juga sudah disebutkan sama Raina, itu ada neraca sudah dijelaskan. Lagi apa ada tadi? Hah? Laporan arus kas. Nah, siapa bisa sekarang itu laporan arus kas? Ya, silakan Ella. Arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Iya, bagus ya, benar sekali jawabannya ya anak-anak ya. Nah, setelah laporan arus kas itu tadi ada lagi apa? Laporan laba rugi. Nah, siapa bisa laporan laba rugi? Ya, silakan. Silakan. Ini Winda ya, silakan Winda. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Iya, benar ya. Itu. Nah, ada lagi yang belum? Apa? Laporan perubahan modal ya, laporan perubahan modal. Nah, siapa bisa ini laporan perubahan modal? Nah, siapa? Siapa mau jawab laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal ya, ada Mayanti silakan. Laporan perubahan modal ada? Laporan perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan jasa adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menyajikan informasi tentang segala perubahan pada modal atau ekuitas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Iya, bagus ya. Ya, sekarang tepuk tangan dulu ya. Kita menjawab ya pertanyaan itu dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ya. Nah, tujuan dari pembelajaran Ibu untuk mengingatkan lagi ya, tujuan dari pembelajaran itu adalah menyajikan ya laporan keuangan perusahaan jasa ya, itu ada 3 kan? Ya, udah jenis kan? Itu ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas. Itu nanti kalian cetak dan kalian tampilkan ya. Dan tujuan yang kedua itu adalah mencetak yang ketiga tadi ya, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas itu. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita
mesti ya sekarang. Nah, minggu lalu kan Ibu suruh kalian itu mempersiapkan diri ya untuk presentasi ya, mempresentasikan hasil produk proyek kalian kan, anak-anak ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan materi mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa ya, anak-anak ya. Di sini Ibu akan menampilkan di sini ya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Mayopnya. Kita klik 2 kali atau klik kanan open. Nah, karena saya pada pertemuan kali ini akan memberikan tutorial mencetak laporan keuangan, maka saya membuka file yang telah kita buat di minggu kemarin, yaitu soal kasus tentang Spanja Production House atau SPH. Kita pilih open, kemudian kita pilih file yang telah kita buat. Oke, continue. Materinya. Sekarang anak-anak bisa lanjut ya. Sekarang ya mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Anak-anak tadi kan kalian sudah lihat ya, itu materi yang sudah Ibu tampilkan ya anak-anak ya. Sekarang itu kalian di kelompoknya ini Ibu tunjuk ya untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Lalu kan sudah Ibu suruh ya untuk kalian ya untuk siap-siap ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya anak-anak ya. Silakan yang kelompok yang sudah siap ini ya adalah ini ya. Ya kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 itu presentasi sekarang ya. Yang kelompok lain silakan siapkan pertanyaan ya, nanti diberikan ke kelompok 3-nya ya anak-anak ya. Nah sebentar ini Ibu keluar. Boleh silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Reina dari kelompok 3 dan bersama-sama kami, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan jasa atau trial balance pada aplikasi Mayo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Savitri. Saya di Budia Kusina Lestari. Saya di Pemarsa Supriyanti. Saya di Madida Mayanti. Saya di Putu Ferdinand Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Dalam layar accounting terdapat banyak sekali jenis laporan. Adapun laporan keuangan yang paling pokok dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas. Apakah kalian teman-teman semua mengetahui tentang laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi. Laporan Ini adalah contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang membuat seluruh pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Langkah-langkah melaporkan laporan laba rugi: pertama, klik report, kemudian klik index to report, lalu klik akun, kemudian klik profit and loss, lalu klik display. Lalu laporan laba rugi terlihat pada layar. Kalau kalian ingin menyimpan file laporan, klik send to, lalu klik PDF. Kalian bisa menyimpan file ini pada dokumen yang terakhir klik save. Baik, untuk neraca. Neraca yang juga sering disebut laporan Jadi posisi keuangan duduk di posisi
periode aplikasi. Langkah-langkah menampilkan neraca yaitu klik report, setelah itu index report, klik account, lalu state balance sheet, dan terakhir klik display. Ini adalah contoh neraca. Langkah-langkah menampilkan neraca yaitu Klik display, klik send to, klik. Lalu di sini akan ada pilihan di mana kalian akan bisa menyimpannya, yaitu kita memilih untuk menyimpan di PDF. Dan terakhir klik save. Sekian. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya ya. Yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Radha Sukmayanti. Saya ingin bertanya, apa tujuan membuat trial balance atau neraca? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari semua. Tujuan dasar penyusunan trial balance adalah untuk menguji keakuratan aritmatika buku besar. Jika semua saldo debit yang tercantum dalam trial balance sama dengan jumlah unit saldo kredit, hal ini menunjukkan keakuratan aritmatika buku besar. Sekian, bisa diterima. Ada lagi yang bertanya? Ya, sebutkan namanya. Saya Nima dari Ramatia Dewi, izin bertanya, apa saja isi dari laporan keuangan tersebut? Saya izin menjawab. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Saya terima. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Terima kasih ya anak-anak ya sudah mempresentasikan hasil yang telah kalian buat ya. Bagus sekali. Dari hasil yang telah kalian presentasikan tersebut, Ibu sekarang mau melakukan refleksi ya. Refleksi. Nah, refleksinya itu kalian kalau kalian yang jawab ya anak-anak ya. Aku mau nanya pada kalian, apa nih refleksinya? Setelah kalian mempelajari yang tadi kan presentasi sudah, minggu lalu juga sudah ya, dari yang minggu lalu ya tentang mengevaluasi laporan keuangan dan mencetak laporan keuangan. Nah, refleksinya gimana nih menurut kalian? Apa? Merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Nah, apa? Dengan pembelajaran yang sudah kalian dapatkan, apa yang kalian ini? Hah? Ya, Raina? Ya. Refleksi yang kami dapatkan itu, yaitu kami bisa jadinya menampilkan dan menyimpan dan juga mencetak laporan keuangan jasa pada aplikasi Mayo. Iya, bagus ya. Seperti itu. Ada lagi anak-anak yang mau? Ada? Refleksinya ada? Ya, benar seperti yang dibilang Raina ya. Kalian jadi apa? Bisa ya. Kalian tahu jadinya, oh begini cara menampilkan dan mencetak laporan keuangan perusahaan. Mengevaluasinya juga sudah tadi kan lewat YouTube sudah dijelaskan kan? Kan jadinya mengerti. Dan kalian juga sudah mencetaknya ya. Itu refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup dengan doa bersama ya. Tadi kita berdoa karena sudah diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Kita berdoa mulai. Selesai. Silakan anak-anak matikan itu komputernya ya. Kalian bisa siap-siap untuk meninggalkan
keuangan ini ya anak ya. Ada A1. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian video pembelajaran uji kinerja hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.